Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala sayyidina al-mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hari ini kesempatan nikmat jasmani dan nikmat rohani, dan juga yang paling besar nikmatnya adalah Allah masih menuntun dua kaki kita menuju kebaikan. Allah tuntun menuju kebaikan yang salah satu tanda kebaikannya kita masih mau pergi untuk menuntut ilmunya Allah. Salam dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para tabi'in, ulama, mutaqaddimin serta mutakhirin dan ulama zaman. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan sedikit kajian kita di dalam surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at yang terdiri dari 46 ayat. Baik, saya minta tolong Pak Arif membacakan surah An-Nazi'at. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Surah An-Nazi'at bagian pertama daripada surah ini, topiknya adalah tentang penegasan hari kebangkitan kepada orang-orang musyrik yang mengingkarinya saat itu. Makanya surah An-Nazi'at juga termasuk ke dalam surah golongan Makkiyah yang turun di awal-awal kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memulai firman-Nya wan-nazi'ati gharqa. Surah An-Nazi'at diambil dari firman Allah yang
pertama, ayat pertama, wan nazi'ati gharqa, makanya dinamakan dengan surah An-Nazi'at. Ada riwayat istilah lain atau nama lain surah An-Nazi'at namanya surah At-Tammah atau surah Wan-Nazi'at. Ada juga yang mengatakan surah Wan-Nasyitat. Nah, ini diambil dari kata-kata yang terhimpun di dalam surah An-Nazi'at. Apa arti An-Nazi'at? An-Nazi'at itu riwayat yang banyak, yang masyhur dimaknai oleh para ulama, yaitu tentang malaikat pencabut. Itu An-Nazi'at. Tapi ada juga riwayat yang lain yang mengatakan Nazi'at itu adalah kuda-kuda perang. Ala kulli hal, sesuatu yang cepat, yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu disebut dengan Nazi'at. Secara bahasa, kalau di dalam bahasa yang sering digunakan oleh orang Arab, naza' itu memang mencabut. Cabutan yang cepat, itu namanya naza'. Dari satu bulu dicabut, satu rambut dicabut, itu namanya naza'. Wan nazi'ati gharqa, di sini sumpah Allah yang mengatakan demi malaikat yang mencabut nyawa. Saking cepatnya ini dicabut nyawanya, sehingga dicabut dengan cara yang keras. Setelah itu Allah sebut dengan wan nazi'ati gharqa, demi malaikat pencabut nyawa yang cara mencabutnya itu dengan keras dan cepat. Dan para ulama mengatakan an-nazi'at itu dikategorikan kepada cara pencabutan nyawa bagi orang-orang yang kafir. Begitu caranya, dengan cara yang keras, tidak ada lemah lembutnya, dengan cara yang kasar. Maka karena itu nanti juga Allah sebutkan dengan kalimat di depannya wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawanya dengan cara yang lemah lembut, itu disebut dengan nashta, perlahan-lahan. Maka di sini hal cara yang negatif disebut dengan nazi'at, cara yang positif disebut dengan nasyitat. Sama-sama malaikat pencabut nyawa. Jadi malaikat pencabut nyawa itu, Pak, dibagi dua. Ada yang tugasnya memang bagi orang-orang yang kafir, itu diutus yang wajahnya seram. Bagi orang-orang yang mukmin diutus yang wajahnya berseri-seri. Ini beda-beda malaikatnya. Memang malaikat pencabut nyawa itu diutus kepada malaikat Israel. Israel atau Israfil? Israel. Ya, ada lagu dulu, bila Israel. Malaikat Israel itu panglimanya malaikat Israel. Tapi apakah sendiri? Beliau tidak, bersama pasukan-pasukannya. Makanya disebut dengan malaikah. Malaikah itu bentuk jamak, Pak. Cuman dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, malaikat itu tunggal. Tunggalnya malaikat itu disebut dengan malak. Makanya disebut malakul maut. Malakul maut siapa? Israel. Itu Israel saja panglimanya. Kalau disebut dengan malaikat, berarti yang datang itu banyak. Tapi secara spesifik di dalam riwayat hadis yang disebutkan oleh Barra bin Azib, ketika para sahabat saat itu datang
mengkebumikan seorang sahabat dari Ansor. Di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan banyak tentang kehidupan alam akhirat, alam barzakh, dimulai dari dicabutnya nyawa seseorang. Bahwa dikatakan bahwa malaikat yang datang mencabut nyawa seseorang itu 4 orang, 4 malaikat, bukan 4. Satu malaikat Israel, ya. 3-nya lagi itulah pasukannya yang berbeda-beda tadi. Ada yang wajahnya seram, ada yang wajahnya berseri-seri. Nah, kalau yang wajahnya seram bagi orang kafir diutus 3 yang wajahnya seram, 1 Israel. Begitu sebaliknya, kalau bagi orang yang mukmin 1 malaikat Israel, 3-nya malaikat yang wajahnya berseri-seri. Jadi kalau kita melihat malaikat ini sudah punya kedekatan dengan manusia, sudah punya relasi dengan manusia sejak ketika Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Seakan-akan malaikat saat itu ingin mengatakan begini, ya Allah. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu disebut dengan ada arad. Arad itu apa? Penawaran. Bukan artinya malaikat protes, enggak. Ini penawaran. Kalau seandainya bisa opsi, interupsi ya Allah, kalau engkau mau menciptakan ada penghuni di dunia, di bumi itu, utuslah kami aja. Itu maunya para malaikat. Karena sudah ada riwayat bahwa makhluk-makhluk yang ada di bumi sebelum diciptakan malaikat itu sudah ada makhluknya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya disebutkan ada namanya makhluk yang namanya al-hinnu wal binnu dan jinnu. 3 golongan ini. Binnu, hinnu, jinnu. Cuman digambarkan gimana ini makhluk? Allah. Ya, ada yang mengatakan riwayatnya enggak pas, namanya manusia belum ada. Bagaimana bisa merekam itu jejak? Enggak bisa kan? Cuman Ibnu Katsir mendapatkan mungkin dari ilham-ilhamnya. Bagaimana itu bentuk? Ada yang makhluk yang seperti batu, dia berbelah diri. Ada yang seperti pohon-pohon, ada yang seperti binatang-binatang. Makanya di situ ada yang menyebutkan salah satu binatang sebelum Nabi Adam itu ada dinosaurus. Apakah itu pasti? Allah ada yang memastikan. Nah, ini golongan daripada hinnu, binnu, dan jin. Mereka saling bunuh-bunuhan, saling menumpahkan darah. Makanya kata para malaikat, daripada engkau mengutus makhluk yang lain yang ada di bumi, utuslah kami saja. Itu penawaran. Tapi apa kata Allah? Ini a'lamu ma la ta'lamu. Aku sungguh mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Padahal ini Allah belum menciptakan. Adam itu belum diciptakan, baru wacana istilahnya. Diberitahukan terlebih dahulu kepada malaikat, saya ingin menciptakan satu makhluk yang istimewa sekali. Maka oleh karena itu, setelah diciptakannya manusia dan malaikat pun diutus untuk bersujud kepada Adam, makhluk manusia pertama. Sujud ini bukan dalam artian ibadah, bukan. Kalau ibadah, sujud ibadah itu harus kepada Allah. Maka para ulama mengatakan sujud saat itu adalah sujud sebagai ta'zim, penghormatan. Itulah yang dilakukan saat itu oleh malaikat kepada Adam. Setelah itu terjadilah relasi antara manusia dengan malaikat hingga ke alam barzakh, hingga ke hari kebangkitan. Jadi kita nggak bisa terlepas dari malaikat. Kemudian hadis Barra bin Azib ini menyebutkan bahwa malaikat pencabut nyawa yang diutus
kepada orang-orang yang kafir yang disebut dengan nazi'at. Itu cara mencabutnya dengan kasar sekali. Ini malaikat disebutkan wajahnya hitam, legam, seram sekali. Ketika datang bertemu seseorang yang kafir, itu dicabutkannya nyawanya seperti bagaikan, riwayatnya menyebutkan kama yantazi'us safud min sufufil mablul. Itu seperti pisau yang bengkok. Safud itu apa bahasa sekarang? Celurit. Ya, yang dibawa sama begal-begal itu celurit. Itu biasanya dipakai oleh orang Arab, safud itu untuk manen wool, bulu domba. Cara mereka itu, safud itu, celurit itu ditancapkan ke dalam kulit wool, ya, kemudian ditarik, runtuhlah itu bulu-bulunya. Begitulah Rasul menggambarkan an-nazi'at, malaikat pencabut nyawa bagi orang kafir itu seperti safud yang ditancapkan ke kulit kemudian ditarik. Kenapa kulit? Lagi-lagi kulit itu adalah bagian yang paling sensitif bagi manusia, yang paling merasakan potensial sakitnya sangat tinggi itu di kulit. Setelah dicabutkannya nyawa, itu nyawa tidak mau keluar dari orang-orang kafir. Kenapa? Karena yang diutus dari 3 malaikat ini yang menemani Israel, 1 membawa kafan yang berwarna hitam dari asapnya api neraka. Yang satunya membawa wangi-wangian. Kalau yang orang kafir berarti membawa wangi aroma bangkai dari api neraka. Yang satunya lagi yang membisikkan tentang bagaimana nanti kamu keadaan setelah mati ini. Kalau orang kafir dibisikkan, setelah ini ya kamu selamat menghadapi apa yang kamu lakukan kemungkaran terdahulu. Itu nanti bagi orang-orang yang mukmin, dia katakan nanti kamu setelah ini akan mendapatkan ganjaran yang baik, mendapatkan surga, dan itu tugasnya 3 malaikat ini. Lalu ketika ditarik itu nyawa, kemudian ini malaikat-malaikat yang tadinya tugasnya mengkafankan sudah siap, tugasnya memberi wangi-wangian atau yang memberi aroma-aroma bangkai sudah siap, dan tugasnya malaikat yang membisikkan hal-hal yang buruk pun dilakukannya. Ketika ditarik itu nyawa tidak mau keluar. Malaikat mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila saqatin minallahi wa ghadab. Wahai nyawa yang buruk sekali, keluarlah dari jasad ini. Tak mau keluar dari jasad ini, karena setelah ini engkau akan menemukan kemurkaan Allah kepadamu. Walhamdulillah. Ya Allah, bagaimana kalau kita ditarik seperti itu? Setelah ditarik, ini nyawa dimasukkan ke dalam kafan yang berwarna hitam yang bau busuk tadi. Saking bau busuknya, dari tempat titik dicabutkan nyawa seseorang itu ke langit 7 itu nembus, Pak. Saat itu malaikat-malaikat saat di langit itu sampai protes, ini bau busuk dari mana? Dari bumi, siapa ini? Maka saat itu malaikat ini mengatakan, ini
bau busuknya si fulan bin fulan. Dari situ aja sudah dibeberkan sama malaikat nama orang-orang yang khabithah. Sampai ke langit ini dibawa nyawanya, dan belum sampai langit satu itu aghlaqatil abwaabus sama, itu seakan-akan pintu langit gak terbuka, gak ada yang mau buka, saking baunya aromanya. Apa yang terjadi? Setelah itu Allah berfirman, lemparkan saja ini nyawanya ke dalam jasadnya, lempar saja, enggak nembus ke langit. Maka dilemparkan oleh malaikat ini nyawanya sampai masuk lagi ke dalam jasad yang ada di liang lahat. Begitu kasarnya. Ketika masuk itu, di dalam riwayat ini mengatakan itu masuknya dengan, karena dilempar jadi masuknya dengan kasarnya orang yang terbangun. Ya, makanya di dalam kita akidah Asy'ariyah itu dari hadis ini mengatakan azab kubur atau nikmat kubur itu dirasakan oleh dua-duanya, birruhi wa jasad, karena ruh saat itu dikembalikan lagi. Maka saat itu karena lemparan yang kuat ini jasad terbangun dengan kesakitan. Setelah itu datang dua malaikat Munkar Nakir menanyakan, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, ma adri, la adri. Jawabannya la adri, tidak tahu, semua yang ditanyakan tidak tahu. Saat itu malaikat Munkar Nakir ketika memukul tongkatnya, yang tongkat itu apabila dipukul di satu gunung Uhud hancur, apalagi kalau dipukul di jasad ini. Yang merasakan saat itu adalah jasad dan ruh, cuman dominannya adalah ruh, jasad mengikuti. Itulah kehidupan alam kubur. Ada kehidupan alam kubur itu, jangan ditinggalkan. Itu kalau seandainya malaikat yang mencabut nyawa, yang dicabutnya adalah orang-orang kafir. Adapun wan nasyitati nasyita, malaikat yang diutus bersama Israel untuk mencabut nyawanya orang beriman, itu wajahnya berseri-seri, wajahnya putih berseri-seri, bersinar. Saat bertemu dengan orang yang soleh, orang yang mukmin yang dicabutkan nyawanya ini, yang akhir kalamnya la ilaha illallah, itu dicabut dengan cara, kalau di dalam riwayat itu disebut dengan kama tasilul qantara min saqa min fis saqa. Itu seperti tetesan terakhir di dalam teko. Ini teko misalnya, saqa itu teko, tetesan terakhir air. Kalau misalnya air penuh, kalau kita tuang kan semuanya deres gitu ya. Nah, kalau seandainya satu tetes terakhir di dalam teko, bagaimana kalau kita tuangkan? Pasti dia pelan-pelan turunnya. Dan ketika di ujung teko pun masih belum mau keluar, ngapain? Dia masih bergantung-gantung, baru netes. Benar? Nah, itu seperti itu digambarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi begitu pelannya ketika ditarik nyawanya orang-orang mukmin. Kenapa? Karena alasannya sakit. Jadi sakaratul maut itu dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Bahkan Nabi pun merasakannya. Cuman bedanya, kalau orang-orang mukmin, orang-orang soleh itu dicabutkan meski sakit, ada yang mengatakan tidak terasa. Kenapa? Ada malaikat yang lain yang bertugas memberikan informasi-informasi yang baik, seperti afirmasi yang positif diperlihatkan kepada orang yang sedang dicabutkan nyawanya sehingga tidak terasa. Semoga kita bagian daripada orang-orang seperti itu. Ketika setelah dicabutkan, dimasukkan ke dalam kafan yang dibumbui wangi-wangian dari misk surga, dibawakan ke langit. Sampai di langit
dibukakan pintu pertama, kedua, ketiga, ditanyakan oleh malaikat di langit, ini aromanya siapa wangi sekali? Aromanya jasad fulan bin fulan, disebutkan oleh malaikat. Sampai di langit ketujuh, kemudian Allah mengatakan, kembalikan lagi dia ke dalam kuburnya supaya dia mendapatkan nikmat kubur. Maka saat itu malaikat menghantarkan langsung ke dalam jasadnya dan dilempar. Kalau tadi dilempar, dihantarkan, dimasukkan secara perlahan-lahan kembali ke jasadnya. Saat itu seakan-akan jasad ketika keluar, ketika sadar kembali, itu seperti berada di antara miryadil jinan, dari kebun-kebun surga, di tengah-tengah kebun yang sangat empuk, di atas dipan-dipan. Ditanyakan kepadanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ini ketika ditanyakan seperti itu, di dalam hadis ini digambarkan ketika jasad yang baik ini sadar, saat itu dia ingin melakukan amal soleh sama seperti amalnya di dunia. Apa yang terfikir di padanya? Ya Allah, saya pengen sholat. Ya Allah, saya pengen baca Al-Quran. Maka ketika dua munkar nakir itu datang, dia tidak peduli. Apa engkau tanyakan saya? Saya mau sholat, saya mau baca Al-Quran, saya mau puasa. Amal yang biasanya dilakukan di dunia, saat itu dia ingat. Maka saat itu dengan gampangnya ketika ditanyakan, ini perkara kecil, jangan gak usah tanya-tanya saya. Sudah, siapa Tuhan saya? Tuhan saya Allah. Siapa Nabi saya? Nabi saya Muhammad. Jadi itu terjawab dengan spontanitas. Kenapa? Karena yang tersirat, yang tersinyalir di dalam jasad yang soleh ini adalah siapa yang melakukan amal soleh. Maka saat itu datanglah amal-amalnya yang baik, yang menemani baca Qur'annya, sholatnya, datang menemani, menghibur. Apa yang dikatakan? Bahkan saking sibuknya mengobrol dengan pemuda yang soleh, yang digambarkan amal solehnya itu menjadi seorang yang tampan, yang datangnya dengan aroma yang wangi dan mengajak ngobrol dengan obrolan yang mengasikkan sehingga lupa ini jasad. Jadi di dalam kubur itu tidak ada bosan-bosannya. Saking lamanya ngobrol, lupa waktu sehingga tidak terasa kiamusa, hari kebangkitan. Maka dari dulu kalau orang-orang terdahulu menunggu hari kebangkitan itu ditiupkan sangkakala, orang-orang soleh tidak terasa, tidak bosan di dalam kuburnya. Wan nazi'ati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawanya dengan perlahan, wasabihati sabha, dan demi sabihat, malaikat yang turun dengan cepat. Malaikat yang turun dengan cepat. As-sabah itu terambil dari kata sabah. Sabah itu berenang kalau bahasa sekarang. Berpindah dari posisi ke posisi lainnya, yang turunnya dengan cepat sekali. Malaikat ketika ditugaskan itu berlomba-lomba. Makanya ditegaskan di dalam depannya fasabiqati sabqa. Setiap ada perintah Allah, maka malaikat itu berlomba-lomba untuk melakukan perintah Allah. Falmudabbirati amra. Kemudian demi malaikat yang menjalankan seluruh perintah-perintah Allah itu, yang mengatur semuanya. Kita semua diciptakan sudah ada takdirnya. Malaikat yang diutus ini sebagai yang menjalankan tugas-tugas dari Allah. Ada yang ditugaskan untuk menurunkan air, menurunkan hujan. Ada yang ditugaskan membawakan rahmat, menghidupkan dari bumi dan menurunkan dari langit. Ada yang diutus untuk membawa musibah dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu malaikat-malaikat yang ditugaskan ini, ya, di dalam riwayat hadis yang mengatakan
Ketika malaikat sudah ditugaskan semuanya, diberikan mandat masing-masing, itu saling tanya bertanya. Saat itu malaikat ini ketika mendapatkan wahyu dari Allah, ya, mendapatkan mandat dari Allah, dah kuat. Seperti suara gemerincing lonceng yang menusuk-nusuk telinga mereka. Saking gak kuatnya pingsan. Maka yang siuman pertama itu Jibril, kepala malaikat, ketua malaikat, pemimpin malaikat. Ketika malaikat Jibril siuman, kemudian dia mengatakan baru yang lain nyusul. Yang lain bertanya kepada Jibril, apa yang terjadi? Apa yang diperintahkan Allah kepada kita? Maka malaikat Jibril mengatakan, memberikan mandat semuanya. Nah, ini tugas kamu ini, tugas kamu ini, semua diatur oleh malaikat Jibril. Kemudian mengatakan Alhamdulillah. Ada yang mengatakan Subhanallah. Nah, ini kata Subhanallah juga diambil kata saduhat. Mereka bertasbih menyucikan Allah saat itu ketika mendapatkan mandat. Dan akhirnya mereka saling menugas-nugaskan turun ke langit bumi. Dan langit bumi ada malaikat-malaikat yang lain yang diperintahkan ini informasi bocor terus sampai ke langit bumi. Sehingga makanya kita dengarkan itu diceritakan di dalam surah Al-Jin, yang riwayat ceritanya langsung diceritakan oleh jin sendiri bertemu dengan Nabi SAW. Dikatakan bahwasanya kami itu punya maqa'ida lis-sama' di sana. Ada pos-pos untuk mencuri informasi langit. Sehingga ada jin-jin yang mendapatkan informasi itu turun berkolaborasi dengan dukun-dukun. Sehingga dukun-dukun peramal-peramal itu ketika mereka tahu informasi-informasi ini benar dari jin. Jinnya dari mana? Jangan dari informasi lagi. Mereka punya pos-pos di sana. Ini informasi dicuri. Fasabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah. Kemudian Allah mengatakan pada hari di mana goncangan pertama terjadi. Ini artinya ketika Allah tadi bersumpah dengan nazi'at, malaikat pencabut nyawa, malaikat yang bertasbih, malaikat yang menjalankan perintah, malaikat yang berlomba-lomba menjalankan perintah Allah. Ini semuanya Allah ingin mengatakan nanti akan terjadi satu hari yang dimana hari itu disebut dengan hari kebangkitan, yang ditandai dengan tiupan goncangan pertama. Ketika goncangan pertama itu manusia semuanya mati. Tatba'uha radifah. Kemudian disusul dengan tiupan kedua. Maka ketika tiupan kedua ini baru manusia itu bangkit kembali dan sadar kembali di yaumil mahsyar. Apa yang terjadi saat itu? Ketika manusia ini terjadi apa? Sudah bangkit kembali. Qulubu yawma idzin wajifah. Hati mereka saat itu khawatir, takut, gundah. Maka di dalam kehidupan kita setelah kehidupan hari ini, itu hal yang paling khawatir sekali bagi manusia, semua manusia tanpa terkecuali, yaitu di yaumil mahsyar, di hari kebangkitan itu pertama. Itu semua manusia khawatir, mengkhawatirkan dirinya apa nasibnya nanti. Makanya dikatakan saat itu yauma yafirrul mar'u min akhi. Anak berpisah dari orang tuanya, suami melepaskan diri dari istrinya, begitu juga istrinya dan lain sebagainya. Saking nafsi-nafsi semuanya. Absaruha khashi'ah. Itu semua pandangan menunduk. Yaqulu na inna lamarduduna fil hafirah. Mereka semua mengatakan, ini orang-orang yang kafir mengatakan inna lamarduduna fil hafirah. Andaikan kami dikembalikan di tempat semula.
andaikan kami dikembalikan di tempat kami semula, aidza kunna 'idhaman nakhirah, ini ditanyakan apakah kami nantinya menjadi tulang belulang yang hancur. Aidza kunna 'idhaman nakhirah, apakah kami menjadi tulang belulang yang hancur? Maksudnya apa? Ketika saat itu, ketika Rasul menyampaikan melalui wahyunya ini, aidza kunna 'idhaman nakhirah, nantinya dari tulang belulang yang hancur itu Allah jadikan kembali menyatu seperti semula dan dibangkitkan dengan jasad yang sempurna. Nah, cuman pertanyaannya, apakah jasad yang sempurna ketika di dunia itu apakah sama seperti yang dibangkitkan di akhirat nanti? Nah, ini wallahu a'lam. Bisa jadi berbeda. Makanya ada riwayat mengatakan nanti ketika dibangkitkan lagi semua umur itu sama, tidak ada bedanya. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mendengarkan ini, apa mereka katakan? Oh, kalau begitu ketika pengembalian kami menjadi tubuh yang seperti semula, rugi dong. Ini orang-orang musyrik ketika mendengarkan nanti semua tulang belulang yang hancur dikumpulkan kembali dan dijadikan jasad seperti semula. Orang-orang musyrik mendengar itu mengatakan apa? Rugi dong kami. Merasa rugi mendengarkan ini. Kalau misalnya kami nanti dikumpulkan dari tulang-tulang hancur itu dijadikan kami seperti semula, berarti ciptaan kami itu nantinya mereka itu merasa tidak sempurna lagi. Rugi kami ini. Kata siapa? Orang Quraisy. Sebenarnya maksud mereka tidak mau mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasul melalui wahyu. Cuman memberikan fata morgana, memberikan kata-kata yang seakan-akan percaya, tapi sebenarnya membantah dengan alasan yang banyak. Oh, kalau begitu rugilah kami. Fa innama hiya zajratun wahidah. Maka sungguh dia dengan tiupan yang pertama. Fa innama hiya zajratun wahidah. Maka setelahnya itu dikatakan bahwasanya sekali tiupan saja dengan gampang itu manusia bangkit lagi. Saking gampangnya Allah menghidupkan. Fa idza hum bisahira, dan saat itu mereka mendapati tiba-tiba mereka kembali seakan-akan seperti kembali ke bumi lagi. Nah, padahal di satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Nah, ini manusia ketika bangkit kembali, kita sadar kembali, seakan-akan seperti sadarnya kita di bumi. Saat itu semua manusia dalam keadaan yang qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah, hati yang begitu gundah, dan kemudian semua pandangan-pandangan tertutup. Ini tegasan, penegasan kepada orang-orang Quraisy. Saat itu Allah bersumpah dengan malaikat pencabut nyawa, malaikat-malaikat disebutkan dengan tugas-tugasnya demi untuk menegaskan bahwa nanti suatu saat kalian dibangkitkan dan kalian akan dikumpulkan di satu tempat dan diminta pertanggungjawaban. Insya Allah ayat selanjutnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ini yang dapat kita paparkan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan jazaa. Kita diskusi sebentar. Tanya dong, Kak. Silakan. Itu kan pencabut nyawa yang kita biasa tahu Israel lah. Tapi tadi Ustaz bilang ada 4. Jadi bosnya itu Israel. Berarti ada 3. Pertanyaan saya, yang 3 itu adakah dia punya nama? Itu yang pertama. Terus yang ketiga itu
masih punya anak buah nggak? Karena banyak ribuan, malaikat itu kan ribuan. Jadi kalau misalkan kita berasumsi malaikat aja cuma ada 4, makhluk itu banyak sekali. Ya nggak? Nah sekarang apakah mati suri itu termasuk malaikat salah nyabut atau gimana kan? Mati suri. Baik. Malaikat itu memang banyak sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya absen dulu. Absen dulu. Iya. Mau kemana? Nah, soalnya saya punya HP kan apa colokannya nggak benar. Jadi saya bilang terus dilihat HP dulu supaya lebih lancar gitu. Oh, Ya, baik. Ya. Mau siap-siap dulu ya. Ya, yuk mari. Baik, siap. Assalamualaikum. Nanti balik lagi kan? Ya, kalau hari ini nggak, Oh, mungkin besok kali, oh, insya mungkin Allah. besok, ya. Ya, mari. Silakan. Kalau buat hati-hati mah apa juga. Capek. Mau kan? Hati ya. Malaikat itu ribuan, bahkan tidak terhitung. Kalau disebutkan bahkan tugasnya malaikat yang beribadah kepada Allah itu tawaf di Baitul Ma'mur 70.000 sekali masuk. Setelah tawaf 7 kali kemudian keluar. Yang sudah masuk itu tidak boleh masuk lagi. Dari zaman diciptakannya malaikat sampai akhir zaman nanti seberapa banyak coba? Iya, 7 kali putaran keluar. Dan hanya sekali kesempatan. Nanti masuk yang lain lagi. 70.000 lagi tawaf. Berarti berapa banyak itu malaikat? Tidak terhingga. Nah, sehingga disebutkan ketika turun Lailatul Qadar itu malaikat berbondong-bondong turun itu mendesak-desak di bumi ini. Nah, cuman kita nggak terlihat. Nah, ketika malam itu. Bahkan dikatakan kalau seandainya orang yang bisa melihat saking desaknya malaikat, space 1 senti pun nggak kelihatan. Nah, cuman kita nggak tahu. Berarti saking banyak-banyaknya malaikat. Apakah mereka punya nama? Riwayat-riwayat hadis mengatakan punya nama tapi tidak disebutkan dan tidak familiar nama-namanya. Nah, begitu. Jadi, apakah mereka punya nama? Punya. Cuman siapa saja nama mereka tidak ada yang menyebutkan. Nah, dan tidak ada riwayat yang menyebutkan juga. Yang datang bersama malaikat Israel, apakah 4 saja atau lebih banyak dari itu? Wallahu a'lam, bisa jadi lebih dari itu. Dan yang disebutkan di dalam riwayat hadis hanya 3 malaikat yang menemani Israel. Bisa jadi ada yang lain. Yang mencabut nyawa itu tetap tugasnya Israel. Yang lain menemani. Artinya pasukannya, asistennya Israel. Begitu juga malaikat-malaikat yang lain. Yang 10 malaikat misalnya malaikat yang menurunkan rahmat, Mikail misalnya. Itu juga banyak pasukan-pasukannya, banyak asisten-asistennya. Cuman setelah itu pertanyaan setelahnya, apakah cabut nyawa orang yang mati suri itu apakah salah cabut? Nah, mungkin anekdotnya seperti itu mungkin ya, salah cabut, tapi tidak. Semuanya sudah digariskan. Malaikat ini ketika bertugas saking taatnya kepada Allah, ini jeli sekali. Karena pasukannya, anggotanya aja ramai. Gitu. Tidak mungkin salah. Nah, malaikat ini tidak ada sifat pelupa. Kita manusia pelupa. Malaikat itu tidak. Dijalankan sesuai perintahnya. Nah, cuman ketika memang ada manusia ini yang mungkin diberikan salah satu rahmat dari Allah untuk merasakan simulasi sakaratul maut, supaya dia bisa mengambil iktibar dari itu. Jadi orang-orang yang mati suri kebanyakan setelah itu memang benar-benar taubat. Kenapa? Dia sudah merasakan, sudah melihat bagaimana keadaannya setelah dicabutkan nyawanya itu. Bahkan saat itu nyawanya dikatakan seakan-akan bisa menelusuri kemana aja tanpa batas waktu lagi, gitu.
Nah, jadi ada banyak cerita-cerita yang kita dapatkan mungkin dari teman-teman kita yang pernah mengalami ini, bermacam-macam. Ada yang mengatakan setelah itu seakan-akan nyawanya pergi ke masjid dan kemudian meminta kepada Allah, dia berdoa di masjid. Dia melihat orang-orang yang sholat kelihatan, tapi dia tidak bisa dilihat sama orang lain. Nah, itu real, Pak. Saya dapat informasi dari teman saya, itu real. Dia minta sama Allah, ya Allah kembalikan ruh saya ke dalam jasad saya. Itu saja yang diminta. Kalau dikembalikan lagi, saya akan melakukan A, B, C, D. Saya akan benar-benar taat. Saya akan menjalankan seluruh harta saya di jalan. Akhirnya Allah mengabulkan doanya. Tidak lama setelahnya dikembalikan lagi. Kalau ceritanya panjang sekali. Setelah itu baru dia buat pesantren dari semua harta-hartanya. Kebanyakan soleh, Pak. Setelah itu banyak sekali. Itu diantara makhluk-makhluk Allah, manusia-manusia yang dipilih. Mungkin bagian daripada rahmat Allah memberikan tanda-tanda itu kepada kita. Sama seperti orang yang kadang mimpi dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mimpi dapat azab kubur. Yang mendapatkan seperti itu sebagai wujud syukur juga. Kenapa? Karena setelah itu orang yang bisa ngambil ini iktibar yang luar biasa pasti soleh. Tapi kalau ada orang yang ditegur seperti itu cuman gak bisa mengambil iktibar, itu udah gak tahu lagi bagaimana hatinya. Waliyadzubillah. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak Sulaiman. Oke, makasih. Ada lagi? Apa namanya? Disebut tadi mereka Israel aja punya anak buah gitu kan, untuk bagian ini. Bisa bergeser dikit mengenai setan, ternyata begitu juga. Kan ada nama ini, bagian was-was, bagian ragu-ragu, bagian bertengkar, dan maksudnya kerja mereka begitu, yang ngatur bosnya atau dari siapa? Betul. Pemimpinnya setan itu iblis. Iblis pun punya banyak asisten, punya banyak anggota-anggotanya. Maka setan itu disebut dengan syaitan. Syaitan itu berarti yang kafir. Kalau yang muslim disebutkan banyaknya dengan kalimat katanya jin. Kalau jin itu yang muslim. Kalau syaitan yang kafir. Adapun tugas-tugasnya juga banyak. Jadi masing-masing punya mandat, dapat mandat sendiri. Makanya dikatakan itu, ada yang mengatakan, saya lupa nama setan, bahwa ada setan yang atau jin yang tugasnya pangkatnya yang sangat besar, yang sangat tinggi kedudukannya, itu adalah setan yang bertugas untuk memisah, menceraikan suami dari istrinya. Kalau itu terjadi, itu setan naik pangkat, paling tinggi pangkatnya. Bukan orang bisa godain orang sholat, bukan, itu kecil pangkatnya. Yang bisa mencerai-beraikan manusia, suami dari istrinya, anak dari ibunya, anak dari bapaknya, ini pangkatnya tinggi sekali. Makanya jangan berikan celah sekecil apapun buat dia untuk mencerai-beraikan kita. Ini harus apa hubungannya dengan akidah kan? Karena sesuatu itu kan Allah yang atur. Ini kerja setan seperti itu, apakah ada hubungannya dengan kuasa Allah gitu? Maksudnya perintah dari Allah. Iya. Secara mandat, secara umum kalau kita baca di dalam Al-Quran itu riwayat redaksinya mengatakan perintah-perintah kepada setan itu hanya adalah gurur saja. Gurur itu menggoda, mengajak kepada keburukan. Apakah mandat itu langsung dari Allah? Secara yang tersurat di dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada yang mengatakan seperti itu. Hanya saja mungkin yang memberikan mandat itu ya iblis. Jadi
Itu dunia persetanan, kita juga tidak banyak diberitahukan informasinya melalui daripada surat. Makanya Pak, ini yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib itu memang hanya sebongkah kecil diberikan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bongkah kecil ini pun yang diungkapkan Nabi kepada kita dari yang kecil lagi. Artinya dari yang kecil diberikan Allah, Rasul memberikan informasi tentang alam gaib yang kecil lagi. Kenapa? Karena memang banyak hal yang alam gaib ini tidak bisa diungkap. Kepada Nabi saja tidak banyak diungkap. Kayak dikatakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak diberikan informasi banyak kecuali sedikit saja informasi tentang alam gaib. Ya wallahu a'lam bisawab. Tak bisa tanya lagi nggak? Jadi menyambung pertanyaan dari satu pertanyaan lagi Pak Sulaiman ya, nanti insya Allah kita bahas lebih banyak juga. Ya. Jadi tadi kan dikatakan itu yang tidak boleh dibilang dosa yang besar. Jadi permusuhan antara orang tua dan anak dan lain sebagainya atau suami istri. Bisa nggak kita kategorikan? Misalkan suami istri itu kalau pisah kan pasti ada sesuatu dan membawa dia ibaratnya memutuskan tali silaturahim. Jelasnya begitu. Jadi kita asumsikan kebanyakan nih orang yang bercerai itu, wah itu hati-hati tuh. Itu gimana kalau pendapat itu? Ya, ini yang memutuskan silaturahim. Iya, qati'ur rahim ya. Iya. Itu banyak juga sama tugasnya. Bukan hanya cerai suami dari istrinya saja, dari yang lain juga sama. Artinya yang mencerai-beraikan umat manusia ini memutuskan silaturahim. Ya, itu juga sama, membuat setan-setan ini naik pangkat semuanya. Nah, makanya dikatakan qati'ur rahim itu salah satu yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Orang yang rezekinya susah itu qati'ur rahim. Orang yang banyak terlilit hutang qati'ur rahim. Nah, makanya salah satu kebalikannya dikatakan kalau mau hutang banyak terlunasin, sering-sering silaturahim. Kalau mau rezeki lancar, sering-sering silaturahim. Kalau mau kesehatan badannya itu juga sempurna, sering-sering silaturahim. Nah, jadi silaturahim itu banyak sekali manfaatnya. Memang susah Pak. Bayangkan saja kita bersama tetangga aja mungkin susah nyambung, susah bisa bermuamalah dengan baik. Itu tetangga dekat tuh. Tapi bagaimana lagi dengan orang-orang yang mungkin tidak kita kenal? Ya bahkan silaturahim yang dimaksud ini adalah menyatukan, menyambungkan hubungan dengan orang yang tidak dikenal. Makanya salah satu amal baik itu Pak, kalau misalnya mau dipraktikkan bagus kan. Meskipun kita nggak kenal, kalau waktunya free, datang ke rumah sakit, kunjungi siapa saja. Meskipun nggak kita kenal. Itu diantara amal-amal yang jarang sekali dijalankan oleh orang-orang. Padahal itu manfaatnya bagus sekali benar. Nah, datang ke rumah sakit, kunjung saja, bilang saya saudaramu, bawa apa saja yang bisa dibawa. Meskipun gak dikenal. Nah ini kalau ada orang bisa menjalankan seperti ini luar biasa. Baik, itu saja mungkin insyaallah kita bicarakan nanti sambil ngopi-ngopi di luar. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan jazaa. Silakan yang ada hajat duluan. Menjawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Andika? Alhamdulillah. Pak Sulaiman, Pak ini Pak Zul mana? Kayaknya kurang sehat ya Pak. Wah, angkali ambil 3 bulan. 201. 211. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل
آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Jadi jangan sampai bocor suara. Nasrallah. Ala inna nasrallahi qarib. Nasrallah. Nah, inna nasrallahi qarib. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kalau wakaf bilang tapi nggak ada itu murni suka salah itu harus paham artinya. Setidaknya kita baca Quran ada terjemahan itu lebih baik. Tapi kalau tidak tahu, tidak paham, ya dimaafkan. Cuman asal jangan ambil dari, jangan wakaf di tengah-tengah kalimat. Misalnya tengah kalimat seperti
bayyinat, tapi kita baca bayyin. Berarti kan itu yang jangan. Dan jangan juga diawali dengan dari tengah-tengah kalimat juga. Itu aja. Yang penting kita melihat biasanya kalau ingin memulai kembali boleh dari huruf-huruf yang menghubungkan satu sama lain. Artinya kalau bahasa Indonesia itu apa? Kata sambung atau ya kata sambung itu seperti dari, di, atau apa namanya, dan misalnya dari kata minal haqqi bi'izni, boleh dari minal haqqi bi'iznihi wallahu yahdi, bisa mau di situ. Atau illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhum, kita wakaf di situ. Dari mana ulangnya? Dari illa, kata kecuali. Illal ladzina utuhu. Sebenarnya memang harus paham artinya. Itu kunci usaha untuk belajar bahasa Arab, itu dapat bonusnya begitu. Ini orang-orang belajar bahasa Arab supaya apa? Paham baca Al-Quran dan tahu cara wakafnya. Makanya dibilang orang yang memang benar-benar bagus di dalam memahami Al-Quran, yang pertama dia paham tajwidnya, paham sifat dan makhraj hurufnya, dan paham tempat wakaf. Nah, itu baru sempurna belajar ilmu Al-Quran. Nah, bukan ilmu tadabbur ya, ilmu tadabbur nanti beda lagi tafsirnya. Jadi kalau tajwid sama itu doang masih belum memadai. Ilmu wakaf ini juga penting. Wakaf dan ibtidah. Barakallahu. Wal muhsanatu minan nisa. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah innallaha kana 'aliman hakiman. Wa man lam yastati' minkum qawlan ay yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanat wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan fa idza uhsinna
فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم يتوب عليكم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Besok 27. Silakan. Pak Dedi Al-Bayyinah betul. Bismillahirrahmanirrahim. Man yaqulil ladzina kafaru min ahlil kitab lam yaqulil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahum bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha
Affan dilanjutkan ke surah Al-Qadr di atasnya. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Silakan Pak Arif. Arif 253. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Kalau berhentinya di Allahu la ilaha illahu, bunyi jadi panjang. Tapi jangan sampai illahu, jangan ditekan. Kalau itu tasdid dulu. Illahu, makanya ada yang menyebutkan nama Allah itu di dalam zikir. Orang-orang sufi itu hanya menyebutkan hu aja, hu, berarti itu apa? Allah itu yang disebutkan zikirnya, hu. Sebenarnya dari kata huwa. Nah, tapi karena di wakaf jadi hu. Nah itu ada tarikah yang zikirnya gitu, Pak. Siapa lagi? Selanjutnya Pak Ahmad itu Pak Selamat belum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Jangan terlalu jurus, hamilnya biasa aja. Alam taro, jangan taro kaifa, Alam taro kaifa fa Alam taro kaifa Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. fi jadi ta tipis, do posisi mulut gini, fi tadlil. Sudah masuk. Lil Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Saya tadi Akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Jangan ditarik, yang enggak. Balikan dari belakang ke depan. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yumbadanna fil hutama. Wa ma adraka mal Jadi ketika ada jangan duluan ditebalkan. Ro-nya yang tebal, da-nya masih tipis. Adro. Ya. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Lanjut al-asr. Ustaz, tanya sedikit, kalau saya ini yang surat Al-Fil ayat yang kedua, yaj'al wa alam yaj'al kaidahum fi nggak perlu dimonyongkan. Enggak. Jadi dari belakang dimajukan aja ke depan ke posisi mulut kita secara normal.
Kan begini ya kalau normalnya kita. Tapi kalau huruf tipis kita tarik. Tahu, 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 li, Tahu. tahu, ke Tahu. depan, tahu, Tahu. dari Tahu. belakang ke depan. Tahu. Tahu. Nah Tahu. kalau Pak Slamet monyong tuh tahu, tahu, nggak monyong. Coba lihat HP-nya, lihat kamera, buka kamera. Iya nggak apa-apa, melihat mulut sendiri. Tahu, bandingkan dengan mulut saya. Lihat mulut Pak Slamet, lihat mulut saya. Tahu, tahu, lil. Coba ini. Tahu. Tahu. Lil. Kira-kira monyong nggak coba? Tahu. Tahu. Hah? Tahu. Tahu. Enggak. Tahu itu monyong. Masih Tahu. monyong. Enggak. Tahu biasa aja. Tahu. Tahu. Ah. Tahu. Ah. Tahu. Lil. Ah. Tahu. Tahu. Iya. Tahu. 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 Lil. Tahu. Ah. Lil. Kadang saya kalau dengar ada yang membaca Vitat Lil. Ya salah. Tahu justru itu Saya enggak. Vitat. Jadi Justru itu enggak boleh ada kol-kolah. Kol-kolah ya? Itu. Sudah tak ini ke kol-kolah. Itu pertama kesalahannya. Pertama kol-kolah. Kedua bisa jadi bukan bo yang dibaca tapi tadlil gitu. Ganti hurufnya. Padahal yang benar taulil. Tahu. Masya Allah. Saya keluar saja. Agak rempong. Sering-sering dilatih. Insya Allah Allah berikan kemudahan, Allah berikan ilhamnya. Jadi begitu Pak, kita belajar tahsin pertama memang kok sulit yang mengatur mulut ini. Tapi nanti kalau sudah biasa, insya Allah Allah berikan ilham, itu Allah mudahkan kita ketika baca nanti sudah diberikan langsung sama mulutnya. Awal-awal saya belajar juga susah. Sampai sekarang susah juga. Juga itu. Assalamualaikum. Silakan Agus Man. Usman 170. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma anzalna alaihi aba'ana awalau kana aba'ahum la ya'qilun Awalau kana aba'uhum awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la masukkan ke yahtadun hidung. Au bukan au. Au la ya'qiluna syai'aw ya syai'au wala. syai'aw masuk itu Ya. syai'aw wa la yahtadun wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaan Wanidaa la yasma'u illa du'a wa nidaa. la yasma'u illa du'a wa nidaa sumbukmun umyum fahum la Lagi ya'qilun summun bukmun. summun bukmun fahum la ya'qilun summun bukmun umyum 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 fahum la ya'qilun
Summun bukmun Buk Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama wal lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman itturra ghaira baghin wala adin fala isma alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi samanan qalila. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal adaba bil maghfirah. Fama asbaruhum alan nar. Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Silakan. Imran 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa
بينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم فنوح إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران sedikit wa ala Ibrahim wa ala Imran. Oh, dari ulang. Wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd jangan sampai ada patulan ba'anto dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at walaysat dzakaru kal unsa walaysat dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim wa taqabbalaha rabbuha fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa ambataha nabatan hasana wa ambataha nabatan
وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min wahidatin wa khalaqakum nafsun wahidah di situ berbunyi. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bil bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'lamu
tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan kembali di esok hari. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.